بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية والصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in. Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Kita masih akan melanjutkan renungan tentang munajat Al-Imam Al-Mahdi Ajjalallahu Farajahu Syarif. Setelah pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita telah selesaikan renungan tentang bait ketiga dari munajat Al-Imam Al-Mahdi Ajjalallahu Farajahu Syarif. Dan kini kita akan melanjutkan pada bait keempat dari munajat beliau. Wasaddid al-sinatana bis-sawabi wal hikmah. Al-Imam Al-Mahdi Ajjalallahu Farajahu Syarif mengajarkan kita untuk memohon kepada Allah. Wasaddid al-sinatana bis-sawabi wal hikmah. Ya Allah, luruskan lisan-lisan kami dengan ketepatan, dengan as-sawab dan al-hikmah. Tentu lisan adalah satu di antara anugerah besar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemampuan menjelaskan ilmu dan pengetahuan yang kita miliki adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat besar. Karenanya dalam surat Ar-Rahman misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ketika menyebutkan serangkaian nikmat-nikmat besar Allah kepada manusia, di antaranya Allah berfirman Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Ar-Rahman, Tuhan yang maha belas kasih, mengajarkan Al-Quran, menciptakan manusia dan mengajarinya al-bayan, mengajarinya kemampuan untuk berbicara, kemampuan untuk menjelaskan, kemampuan untuk menjabarkan apa yang menjadi buah pikirannya, apa yang tersimpan di dalam hatinya. Sebuah kenikmatan ketika seorang memiliki kemampuan untuk menjelaskan. Al-bayan akan dilakukan melalui lisan. Karenanya lisan adalah nikmat Allah yang sangat besar bagi manusia. Sebagaimana juga kita menemukan dalam salah satu hikmah Al-Imam Amiril Mukminin alaihi salam, beliau berkata, "Takallamu tu'rafu." Berbicaralah kalian, karena dengan pembicaraan kalian akan dikenali. Dikenali kualitas kalian. Berbicaralah tentang pengetahuan, berbicaralah tentang hal-hal yang bermanfaat bagi manusia. Karena dengan demikian orang-orang akan mengetahui kualitas kita. Takallamu tu'rafu
fa innal mar'a makhbu'un tahta lisanihi. Karena sesungguhnya seseorang itu akan terpendam, akan tersembunyi di balik lisannya. Lisannya yang akan menjelaskan kepada orang lain tentang kualitas dirinya. Sekali lagi bahwa itu semua menggambarkan kepada kita betapa besar nikmat lisan yang Allah anugerahkan kepada kita manusia. Namun tentu disadari juga bahwa apabila lisan tidak digunakan untuk hal-hal yang positif, tidak digunakan untuk menjelaskan hal-hal yang baik, yang bermanfaat bagi umat manusia, bagi diri pengucapnya sendiri, maka lisan justru akan menjadi petaka bagi pemiliknya. Demikian kita menemukan di dalam beberapa riwayat, di antaranya riwayat yang disampaikan oleh Imam Ali Zainal Abidin alaihi salam, beliau mengatakan bahwa inna lisan ibni adama yushrifu kulla yaumin ala jawarihihi. Lisan anak Adam akan memantau dan berkata kepada anggota badan yang lainnya. Fayaqul, kaifa asbahtum? Wahai anggota badan yang lain, bagaimana keadaan kalian? Fayaqulun, maka anggota badan yang lainnya berkata, bi khairin in taraktana. Kami semua akan dalam keadaan baik-baik saja. Asal engkau, wahai lisan, membiarkan kami tidak mendengar darimu kecuali yang baik. Wa yaqulun Allah Allah fina. Anggota badan yang lainnya mengingatkan lisan, Allah Allah, hati-hatilah engkau wahai lisan, fina, tentang kami. Karena kesalahan yang muncul darimu, kami semua akan memikul bebannya. Wa yunashidunahu wa yaqulun, semua anggota badan itu memohon dengan sangat kepada lisan, mengatakan innama nusabu bika wa nu'aqabu bika. Kami akan Allah beri pahala denganmu, sebagaimana kami akan mendapatkan siksa juga karenamu. Sekali lagi, lisan adalah anugerah Allah yang sangat besar, yang harus kita syukuri, yang harus kita jaga. Oleh karena itu, kita juga menemukan di dalam salah satu ayat Allah Subhanahu wa ta'ala pada surat Al-Ahzab ayat ke-70 berfirman, mengingatkan kita dan meminta kaum mukminin, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, seruan Allah kepada orang-orang yang beriman tentang dua hal. Allah meminta dari orang-orang yang beriman dua hal. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan ucapan yang lurus. Dalam doa Imam Al-Mahdi, wasaddid al-sinatana bis-sawabi wal hikmah. Luruskan lisan-lisan kami agar mengucapkan yang benar dan melontarkan kata-kata hikmah penuh makna, kata-kata hikmah yang akan membangun peradaban, kata-kata hikmah yang akan menyadarkan orang, kata-kata hikmah yang akan merukunkan sesama umat manusia, kata-kata hikmah yang akan membawa kebaikan. Qaulan sadidan, itu yang Allah Subhanahu wa ta'ala minta dari kaum mukminin. Ittaqullah wa qulu qaulan sadida. Sekali lagi bahwa lisan harus dikontrol, disesuaikan dengan bimbingan agama, disesuaikan dengan bimbingan akal sehat. Apabila lisan tidak dikontrol oleh akal sehat, oleh tuntunan agama, lepas dari kontrolan agama dan akal sehat,
dia akan menjadi alat yang sangat berbahaya. Ada sebuah riwayat dari Imam Amirul Mukminin, beliau mengatakan, berapa banyak darah yang tercucurkan oleh lisan, oleh mulut seorang, dengan ucapan-ucapan yang memprovokasi, dengan ucapan-ucapan yang mengadu domba, dengan ucapan-ucapan yang memfitnah, maka terjadilah pertumpahan darah. Jadi yang menghias lisan adalah kejujuran. Demikian dikatakan oleh Imam Amirul Mukminin alaihi salam, zinatul hadithi as-sidqu. Hiasan ucapan adalah kejujuran. Dan kejujuran yang akan membawa kepada keselamatan. Kejujuran yang akan mendatangkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sekali lagi, doa Imam Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif yang beliau ajarkan kepada kita, wasaddid al-sinatana bis-sawabi wal hikmah, adalah doa yang sangat penting agar Allah selalu meluruskan lisan kita untuk mengucapkan yang benar, untuk menyampaikan kata-kata hikmah yang penuh makna, yang akan membawa kebaikan bagi umat manusia. Di antara bahaya lisan, seperti yang telah disinggung dalam hadis Al-Imam Zainil Abidin, bahwa kami akan disiksa karenamu, sebagaimana kami akan mendapatkan pahala juga karenamu. Sehingga lisan harus selalu berada dalam kontrolan akal sehat, selalu dalam kontrolan bimbingan agama. Di antara bahaya-bahaya lisan yang mendapat perhatian serius dari para ulama akhlak dan para pendidik adalah dusta. Melalui lisan yang tidak bertulang ini, orang bisa mengolah kata, membuat berita-berita palsu yang dengannya akan menghancurkan nama baik seorang, akan meruntuhkan keharmonisan sebuah rumah tangga, akan menghancurkan bahkan sebuah masyarakat karena dusta yang terus dihembuskan, dusta yang terus diluncurkan. Edisi demi edisi dusta akan merusak pikiran dan kemudian merusak tatanan sebuah masyarakat. Karenanya kecaman terhadap dusta begitu luar biasa. Dusta adalah penghancur kemanusiaan yang sangat luar biasa. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang apa yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam surga. Annahu sallallahu alaihi wa alihi su'ila an aktsar ma yudkhilun nasal jannah. Ditanya tentang apa yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam surga, maka Rasulullah berkata, taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan berbudi pekerti yang baik. Kemudian beliau ditanya, apa yang paling banyak menyebabkan manusia terjatuh ke dalam neraka? Maka Rasulullah mengatakan al-ajwafan, al-fam wal farj. Lisan, mulut, dan kehormatan. Di antara bahaya lisan yang juga mendapat perhatian serius dari para pendidik dan ulama adalah menggunjing, al-ghibah. Al-ghibah adalah mengutarakan tentang seorang di belakang orang tersebut. Yang seandainya itu diutarakan di hadapannya, tentu akan membuatnya terusik, membuatnya tersakiti. Walaupun itu sesuatu yang nyata pada dirinya. Itulah yang disebut dengan al-ghibah. Zikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebut-nyebut temanmu, menyebut-nyebut seorang tentang sesuatu yang tidak dia sukai di belakang dia. Sekiranya itu disampaikan di hadapannya, dia benar-benar akan tersakiti dengan kata-kata tersebut.
Adapun kita menyampaikan sesuatu yang tidak ada pada seorang itu, maka itu bukan termasuk dalam ghibah. Namun itu termasuk dalam fitnah, buhtan, mengada-ngada. Jadi al-ghibah adalah sesuatu yang begitu dikecam di dalam ayat-ayat Al-Quran dan di dalam hadis Nabi dan para imam suci Ahlul Bait. Di antara bahaya lisan yang juga mendapatkan perhatian serius dari para ulama dan para pendidik adalah menggunakan lisan untuk mengutarakan kata-kata yang tidak senonoh, kata-kata yang tidak sopan, kata-kata yang menjadi para pendengarnya merasa risih untuk mendengarnya. Itu di antara bahaya-bahaya lisan yang perlu mendapat perhatian oleh kita semua. Wasaddid alsinatana bis-shawabi wal hikmah. Al-hikmah adalah sering diterjemahkan dengan mutiara indah yang memuat makna-makna yang mendidik, yang memuat makna-makna yang akan mendatangkan kesadaran, yang akan membawa pengetahuan, yang dengannya seorang bisa mendekatkan diri kepada Allah, yang dengannya seorang bisa memperbaiki kualitas dirinya. Al-hikmah adalah anugerah yang sangat besar. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang Allah anugerahkan kepadanya hikmah, maka ia benar-benar telah mendapat anugerah yang sangat luar biasa besarnya. Luqman al-Hakim adalah di antara hamba yang telah Allah anugerahkan kepadanya hikmah. Walaqad ataina Luqman al-hikmata anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsih wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Apa yang menjadikan seorang mampu mendapat hikmah dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudian mampu menyampaikan hikmah, mampu terlontar dari lisannya kata-kata hikmah yang penuh kebijakan. Ada riwayat yang mengatakan bahwa man akhlasa lillahi arba'ina sabahan. Barang siapa yang memurnikan dirinya untuk Allah, semata untuk Allah, selama 40 hari, maka fajjarallahu yanabi al-hikmati min qalbihi ala lisanihi. Allah akan memancarkan mata air hikmah. Allah akan memancarkan sumber-sumber hikmah dari hatinya melalui lisannya. Jadi ketika kita diajari oleh Al-Imam Al-Mahdi wasaddid al-sinatana bis-shawabi wal hikmah, itu juga ajakan agar kita mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selama 40 hari minimal. Dan apa yang bisa kita bayangkan ketika seorang telah mengikhlaskan dirinya, mengikhlaskan keimanannya, mengikhlaskan ibadahnya, mengikhlaskan semua wujud dan kehidupannya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala selama hidupnya, tentu hikmah akan selalu terlontar dari mulut sucinya. Hikmah selalu menghias kata-katanya dan manusia akan mendapatkan cahaya ilahi melalui kata-kata hikmah yang ia sampaikan. Mudah-mudahan dengan memanjatkan doa wasaddid al-sinatana bis-shawabi wal hikmah, Allah menganugerahkan kepada kita ketepatan dalam ucapan, Allah menganugerahkan kepada kita ketulusan, sehingga Allah anugerahkan kepada kita hikmah yang dengannya kita bisa menghias diri kita dengan hikmah dan kemudian menghias masyarakat dengan kata-kata hikmah tersebut. Wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ghafarallahu lana wa lakum amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.